Oke cuy, kita sekarang sudah ada di episode 5. Kali ini kita akan membahas tentang dialog. Menurut kalian, apakah masih butuh berdialog atau tidak? Kita bahas. Let's go! Oke, selamat datang di Sinonim Rasa, sebuah ruang di mana rasa mempunyai makna dan setiap makna mempunyai ceritanya sendiri-sendiri. Oke, Kak Emon. Siap, Pak Ceng. Sekarang sudah episode kelima. Dan kebetulan kita sudah banyak berbicara, banyak berdialog. Dan saya rasa bahwa banyak teman-teman, bahkan saya sendiri juga yang belum tahu sebenarnya apa sih dialek itu ataupun apa sih dialektika itu. Mungkin nanti Kang Emon ataupun kita akan bahas di sini satu persatu yang kita paham aja Kang Emon. Siap. Dialog ya? Dialog. Nah, mungkin dari pertanyaan awal aja Kang Emon. Pertanyaan pertama ya. Dialog itu apa sih yang penting itu di dalam kehidupan? Dalam kehidupan dialog ya. Memang bicara masalah dialog itu seolah-olah hal yang memang kayaknya sepele ya. Tapi itu penting dalam kehidupan, Pak Ceng. Ya. Jadi kalau menurut Mikhail Bakhtin dalam bukunya itu yang berjudul The Dialogical Principle ya. Jadi hidup itu bersifat dialogis menurut Mikhail Bakhtin itu ya. Kenapa bersifat dialogis? Karena menjalani hidup itu berarti terlibat dalam sebuah dialog. Ya. Dan dialog itu apa saja? Nah, sederhananya dialog itu yang pertama bertanya, mendengar, fungsinya dialog itu ya. Terus menjawab serta menyetujui menurut Mikhail Bakhtin. Jadi dalam kehidupan itu kan mendengar, bertanya, menjawab, menyetujui itu kan sehari-hari kita pakai, Pak Ceng. Jadi menurut Mikhail Bakhtin itu bicara masalah dialog itu, hidup itu tidak terlepas dari sisi dialog sehari-hari kita itu. Berarti dari bertanya, menjawab, menyetujui, itu kan dalam kehidupan sehari-hari kita dipakai, kan, ya? Yang seringkali kita pakai, Pak Ceng. Itu Pak Ceng. Nah, Kang Emon, maksud dari pernyataan dari Mikhail Bakhtin ini apa sih maksudnya itu? Dari pernyataan yang barusan itu. Jadi menurut Mikhail Bakhtin, maksud dari pernyataannya itu di dalam bukunya itu ya. Jadi Mikhail Bakhtin itu menjelaskan bahwa dalam sebuah realita hari ini itu sesungguhnya telah hilang ya budaya-budaya kebiasaan dialog tadi. Dan itu berangkat dari sana. Jadi dengan banyaknya berbagai arus teknologi yang semakin hari semakin menggila, semua orang itu disuguhkan dengan dunianya masing-masing tanpa mempertimbangkan orang lain dengan adanya kebiasaan-kebiasaan modernitas konteks hari ini ya. Jadi sisi-sisi dialogis itu menurut Mikhail Bakhtin itu seolah-olah semakin hari itu semakin terkikis. Maksudnya itu dari pernyataan tadi Mikhail Bakhtin ya. Itu Pak Ceng. Iya. Sebenarnya apa sih sisi yang menghilangkan sisi komunikasi gitu di era modern ini? Karena dialog juga kan termasuk komunikasi ya Pak Ceng ya. Termasuk komunikasi. Sehingga seakan-akan kayak hilang gitu kan. Sisi sekarang komunikasi tadi kan ada terkait bahwa ada komunikasi dalam dialog itu sendiri. Nah, apa sih di era modern itu seakan-akan kayak hilang gitu. Apa sih sisi yang menghilang di era modern ini? Nah, mungkin ketika saya pahami ya lebih dalam, Pak Ceng, apa sih sisi yang hilang dalam komunikasi hari ini? Nah, itu saya bisa mengatakan, saya berpendapat ya, jadi apa yang sesungguhnya hilang di dalam wacana komunikasi kita hari ini, yaitu adalah sisi-sisi dialogis. Kalau tadi memakai pernyataan Mikhail Bakhtin ya di dalam bukunya itu. Nah, dalam bukunya juga The Dialogue of Imagination, dalam bukunya itu mengatakan bahwa dalam upaya pemahaman terhadap masyarakat dan kebudayaan ya, termasuk komunikasi antar budaya, yang paling penting adalah bagaimana memahami manusia itu sebagai subjek. Nah, itu jadi kuncinya dialog itu menurut Mikhail Bakhtin tadi, bagaimana kita memahami lawan bicara kita, lawan dialog kita itu memahami mereka itu sebagai subjek. Subjek seperti apa? Subjek dengan segala perasaannya. Bukan menganggap
sebagai objek ya. Ya. Jadi lawan bicara kita itu tidak dianggap, kita itu jangan pernah menganggap ketika kita berdialog, Ya. jadi yang timbulnya komunikasi itu di dalam dialog itu karena kita menganggap orang lain itu sama sebagai subjek. Benar. Jadi karena dialog itu akan berlangsung bila relasi subjek dengan subjek itu berjalan. Jadi perbedaannya kita itu kenapa di era modern ini dialog itu susah. Ya karena kita memahami lawan bicara kita itu bukan sebagai subjek, tapi sebagai objek. Ya, contohlah objek itu kan benda mati. Jadi seolah-olah yang kita ajak bicara itu, kita itu menganggap orang yang kita ajak bicara itu seolah-olah benda mati. Karena kita memahami sebagai objek. Nah, ada hal penting, Pak Ceng, dari antara relasi antara subjek dengan subjek dan relasi subjek dengan objek. Misalkan saya ngobrol dengan Pak Ceceng, nah saya menganggap Pak Ceceng itu sebagai objek. Nah, pengetahuan yang saya ketahui dari Pak Ceceng itu hanya sebatas luaran saja. Saya hanya memahami gestur Pak Ceceng seperti ini, misalkan fisik Pak Ceceng seperti ini dan sebagainya. Jadi tidak ada timbal balik. Nah, kalau saya dialog dengan Pak Ceceng, saya menganggap Pak Ceceng itu sebagai subjek, ya berarti itu ada timbal balik pengetahuan. Timbal balik pengetahuan antara saya dengan Pak Ceceng. Jadi kalau saya tadi menganggap Pak Ceceng itu objek, berarti pengetahuannya hanya satu arah. Saya hanya memahami Pak Ceceng itu secara luaran saja, fisik saja. Tapi kalau saya menganggap Pak Ceceng objek, Pak Ceceng juga akan memberikan pengetahuan yang lebih terhadap saya. Misalkan ada kekurangan saya, masukan terhadap saya, saran, kritik terhadap saya, itu akan lebih dalam gitu Pak Ceng. Lebih dalam bicara masalah timbal balik pengetahuan ya. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang dianggap sebagai objek, kita itu selaku subjek akan akan memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut, tentunya berdasarkan objektivitas pengetahuan tadi. Itu mungkin Pak Ceng bicara masalah kita itu harus menghargai lawan dialog kita itu sebagai objek dengan segala perasaannya, dengan segala tingkah lakunya, karakternya dan sebagainya. Itulah Pak Ceng. Tapi Kang Emon, kalau misalnya seperti itu, tadi ketika kita menganggap bahwa rekan dialog kita ataupun teman untuk diskusi kita, ngobrol kita sebagai objek tadi, seolah-olah seperti kita egois gitu kan. Ya itu. Jadi kita tidak akan pernah memahami perasaan, tidak akan pernah menghargai perasaan lawan dialog kita gitu. Ya, saya pikir bahwa hal itu perlu juga gitu kan. Perlu gitu kita juga mempertimbangkan perasaan orang lain itu sendiri. Jelas. Kang Emon perlu nggak untuk mempertimbangkan perasaan orang lain? Ya maksudnya rekan dialog kita gitu. Jadi menjaga perasaan ya. Apakah menjaga perasaan itu sebagian dari dari dialog atau tidak kan? Itu menurut saya penting. Saya pernah membaca buku ya. Jadi membaca buku Yasrab Piliang, dalam bukunya itu yang berjudul Transpolitika ataupun Dinamika Politik di Era Virtualisasi. Yasrab Piliang itu mengatakan mempertimbangkan perasaan orang lain dengan memahami perasaan tersebut dalam komunikasi antar budaya itu merupakan hakikat dari sebuah dialog. Jadi kita menghargai perasaan, mempertimbangkan perasaan orang lain, itu merupakan bagian daripada dialog menurut Yasrab Piliang, Pak Ceng. Itu. Benar-benar Kang Emon. Ya benar, kalau misalnya konteksnya kita juga memperhatikan bukan hanya sebatas sudut pandang dari dialognya, tapi sudut pandang dari perasaannya seperti apa gitu kan. Sehingga saya rasa akan timbul timbal balik Kang Emon. Timbal balik antara yang berdialog dan yang memberi itu, saling memberi gitu kan. Karena saya rasa bahwa setiap orang kan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, setiap orang juga mempunyai, bahkan ada peribahasa seperti ini kan, kalau orang Sunda, ilmu masa etik ewang jangan katanya kan.
berbagi lah. berbagi. Nah, dengan kita berdialog, saya rasa tadi kan kalau kita berdialog dan menganggap rekan dialog kita itu bukan sebagai objek, saya rasa akan tercipta itu. Ada tercipta timbal balik Ya. antara. Jadi ada apa subsidi silang pengetahuan lah maksudnya. Jadi tidak satu arah, Pak Ceng. Kalau misalnya dikaitkan dengan realitas sekarang ini kayaknya, kehidupan sekarang ini, dialog itu seperti apa? Nah, kalau melihat realita hari ini ya, Pak Ceng, bicara masalah dialog. Jadi kaitkan dengan realitas kehidupan yang nyata hari ini. Jadi khususnya dalam media sosial, seringkali kan kita melihat banyak problematika permasalahan yang terjadi dipertontonkan lah. Iya. Jadi timbulnya itu hanya saling memojokkan satu sama lain, baik antar kelompok, Mencari suku, kesalahannya. budaya, agama ataupun golongan. Apabila dikaitkan dengan dialog kita, misalkan bicara masalah dialog dikaitkan dengan hari ini. Jadi apabila dikaitkan dengan apa? Dengan harus adanya saling memahami antar perasaan satu sama lain. Tadi ya. Tadi. Jadi masih jauh ya untuk untuk berlangsungnya dialog yang memang tadi dialog itu saling memberikan pengetahuan dan sebagainya. Pada akhirnya kan kita karena tidak bisa menghargai perasaan orang lain, pada akhirnya di medsos itu hanya bisa saling bantai saja, saling serang saja. Jadi tanpa memperhatikan perasaan. Tanpa memperhatikan perasaan. Contoh kecil, Pak Ceng. Karena sisi dialog kita itu semakin hari semakin terkikis, seringkali kan kalau dulu saya di kampung misal, di kampung saya masalah hal-hal sepele itu bisa dimusyawarahkan dengan dialog dan sebagainya. Tapi konteks hari ini kan sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit bawa ke ranah hukum dan sebagainya. Oke. Status. Misalkan tersinggung dengan status dan sebagainya, pencemaran nama baik lah, misalkan perbuatan tidak menyenangkan lah dan sebagainya. Iya, ya, bukan berarti saya menafikan negara kita itu negara hukum, tapi mungkin hal seperti itu masih bisa didialogkan. Dan konteks hari ini di dalam ranah hukum di Indonesia itu, dialog itu sudah diberikan ruang dalam sistem apa? Sistem restoratif justice ataupun keadilan restoratif ya. Iya, benar. Karena di dalam juga kan mediasi, berarti dialog. Nah, mungkin menurut saya itu konteks hari ini masih jauh bicara masalah kita harus saling menghargai orang lain, perasaan orang lain dan sebagainya. Toh tadi menurut Yasra Piliang itu di dalam bukunya tadi, menghargai perasaan orang lain juga itu merupakan bagian daripada dialog gitu, Pak Ceng. Ya, justru itu Kang Emon. Saya rasa tadi bertanya terkait dialog itu sendiri, karena seolah-olah tahapan dialog itu terlewatkan gitu Kang Emon. Jadi langsung aja ke intinya kayak tadi langsung lapor gitu tanpa dialog, sedangkan dalam tadi ada proses itu juga kan, dalam undang-undang juga ada mediasi gitu kan, hal-hal seperti itu juga. Nah, kesimpulan aja Kang Emon, karena banyak yang kita akan bahas sebenarnya kalau misalnya bicara tentang dialog, sebenarnya banyak yang mau, tapi untuk sementara nanti kita lanjut aja di episode selanjutnya. Kesimpulan aja Kang Emon. Nah, untuk kesimpulannya ya bicara masalah dialog, jadi jangan pernah kita menganggap lawan bicara kita itu sebagai objek. Jadi kita itu harus menganggap lawan bicara kita itu sebagai subjek. Subjek dengan segala perasaannya, dengan segala kelemahannya, kekurangannya, kelebihannya. Itu yang lebih penting kalau menurut saya. Jadi kalau kita sudah dari awal menganggap lawan bicara kita itu sebagai objek, ya apa bedanya kita bicara dengan benda mati, dengan batu, dengan pohon, dengan dinding misalkan. Itu kan kalau kita menganggap objek. Justru dengan adanya dialog itu harus adanya solusi kan. Harus adanya solusi hasil daripada dialog kita itu. Ya solusinya itu berakarnya itu dari subsidi silang pengetahuan kita. Jadi tidak satu arah. Karena tadi kan menurut Mikhail Bakhtin bicara masalah dialog itu bertanya, menjawab, memahami dan menyetujui gitu. Berarti endingnya kan harus solusi. Nah, solusi di sini itu ada kesepakatan bersama. Nah, ada kesepakatan bersama. Dari apa? Dari pengetahuan satu sama lain. Bukan dari pengetahuan satu pihak gitu.
Dan satu lagi bicara masalah manusia itu, bicara masalah dialog dengan manusia. Kenapa saya menyarankan jangan sampai kita menganggap lawan dialog kita, lawan bicara kita, ataupun ngobrol kita dengan seseorang itu menganggap seseorang itu objek. Jadi manusia itu tidak hanya bisa diukur dengan statistik, dengan angka-angka, tapi kalkulasi. nah bukan kalkulasi seperti itu. Tapi manusia itu dengan segala perasaannya, dengan segala kemampuannya, kelemahannya, kekurangannya. Itulah. Jadi intinya bicara masalah dialog, kita jangan sampai dialog itu kan harus dua arah. Jangan sampai dialog itu terjadi satu arah. Karena dialog itu kan dua arah, otomatis kita harus menganggap lawan bicara kita itu sebagai subjek, tidak hanya sebatas kita menganggap sebagai objek. Mungkin itu Pak Ceng. Benar Kang, dan saya rasa bahwa ini juga salah satu cara kita memanusiakan manusia. Nah, itu Pak Ceng. Saya sepakat Pak Ceng. Terima kasih teman-teman untuk malam ini, mungkin segitu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nanti kita untuk berikutnya kita akan bahas lagi pembahasan yang lain-lain. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.